Di suatu malam yang pekat, suasana di kediaman Juragan Aswin terasa begitu mencekam. Rumah mewahnya yang megah dan menjulang tinggi di tengah perbukitan tampak kokoh, tetapi memiliki aura gelap yang tak dapat disembunyikan. Setiap tamu atau pengunjung yang memasuki rumah itu seringkali merasa gelisah, seakan ada yang mengawasi dari kegelapan sudut-sudut ruangan. Bahkan, beberapa orang pernah mengatakan bahwa rumah itu seperti memiliki nyawa sendiri. Juragan Aswin adalah pria parubaya, tinggi, dan berwibawa. Namun sorot matanya tajam dan dingin, seolah-olah tak ada secuil pun kebaikan yang tersisa di dalamnya. Sifatnya yang kejam, tak ada secuil pun kebaikan yang tersisa di dalamnya. Sifatnya yang kejam dan sombong dikenal oleh banyak orang, terutama para karyawan di pabrik tekstilnya. Di balik kesuksesannya yang luar biasa, tersimpan rahasia kelam. Kekayaan yang ia miliki bukanlah hasil kerja keras semata, melainkan buah dari perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Konon, Aswin menyerahkan sesuatu yang lebih dari sekedar uang atau barang berharga sebagai mahar agar bisa mempersembahkan tumbal dalam perjanjiannya. Ia mempersembahkan jiwa manusia. Sebagai gantinya, usahanya berkembang pesat. Uang mengalir tanpa henti dan namanya dikenal di mana-mana. Namun, di balik usaha untuk mempertahankan kekayaan itu, setiap tahunnya ia harus menyerahkan satu nyawa untuk menjaga kelangsungan perjanjiannya. Dan anehnya, kecelakaan-kecelakaan misterius yang merenggut nyawa beberapa karyawan di pabriknya selalu terjadi dengan pola yang teratur dan konsisten, hampir seperti mengikuti sebuah jadwal rahasia. Di sisi lain, di tengah malam yang sunyi, suara mesin pabrik tekstil Juragan Aswin yang seharusnya mati tiba-tiba terdengar berputar dengan sendirinya. Para penjaga malam mulai merasakan adanya kejanggalan. Udara yang semula hangat berubah dingin secara mendadak, disertai aroma anyir yang menyengat. Salah satu penjaga, Pak Sarman, mencoba mencari asal suara tersebut. Dengan senter yang bergetar di tangannya, ia berjalan melewati lorong panjang di antara mesin-mesin yang diam. Saat ia mencapai ujung lorong, senter di tangannya berkedip-kedip, lalu mati sepenuhnya. Dalam kegelapan itu, samar-samar ia melihat bayangan seseorang berdiri di dekat mesin. Bayangan raksasa. Sosok itu tampak tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Pak Saman mencoba menghidupkan senter, namun senter tersebut tak kunjung menyala. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar, namun ia tak mendapat jawaban. Lalu, perlahan-lahan bayangan itu mulai bergerak mendekat. Dengan tatapan yang terpaku pada sosok tersebut, Pak Sarman mundur perlahan, namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara desisan pelan yang seperti bisikan di telinganya. "Kau tidak akan selamat." Pak Sarman terperanjat dan langsung membalikkan badan, berlari sekencang mungkin keluar ruangan. Suara langkah kakinya menggema di ruangan kosong, tetapi di belakangnya terdengar suara tawa samar yang mengerikan. Sesampainya di pos penjagaan, Pak Sarman yang pucat dan terengah-engah bercerita kepada teman-temannya tentang sosok yang baru saja dilihatnya. Namun tak seorang pun percaya dan menganggapnya hanya lelah. Di keesokan harinya, pabrik geger ketika seorang karyawan ditemukan tewas dengan tubuh tergilas oleh mesin. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa berada di sana atau mengapa mesin yang sudah mati mendadak berfungsi sendiri. Para karyawan lainnya mulai resah. Beberapa orang bersaksi mendengar suara langkah kaki di tengah malam, melihat bayangan hitam yang berkelibat di antara mesin, dan suara tawa kecil yang terdengar dari tempat kosong. Semakin hari suasana di pabrik itu berubah menyeramkan. Beberapa karyawan mulai takut bekerja lembur, terutama di malam hari. Namun Aswin tampak tak peduli. Baginya semua itu hanyalah harga kecil untuk mempertahankan kekayaan yang ia nikmati. Ia bahkan tidak sedikit pun menunjukkan rasa penyesalan, justru semakin larut dalam keserakahannya. Setiap kali ada kecelakaan yang merenggut nyawa, Aswin hanya tersenyum puas dan memberikan santunan untuk keluarganya, karena baginya setiap jiwa yang hilang adalah tumbal yang memperkuat perjanjiannya dengan sang makhluk gaib pemberi kekayaan. Di rumahnya, teror serupa juga kerap terjadi. Para pelayan sering mendengar suara langkah kaki di lorong, padahal tidak ada orang.
Kadang-kadang bayangan sosok hitam akan terlihat melintasi cermin besar di ruang tamu Juragan Aswin. Namun ketika mereka melihat langsung, bayangan itu menghilang. Suatu malam, pembantu rumah tangga bernama Mbok Surti terbangun karena mendengar suara ketukan lembut dari arah kamar tidur Juragan Aswin. Dengan ragu, ia berjalan menuju pintu kamar Aswin yang tertutup rapat. Ketika ia hendak mengetuk pintu untuk memastikan kondisi sang majikan, tiba-tiba suara ketukan beralih ke telinganya sendiri, disertai bisikan halus. "Giliranmu akan datang." Mbok Surti melompat mundur dengan wajah pucat pasi dan segera berlari kembali ke kamarnya, tak berani lagi mendekati kamar Aswin. Di sisi lain, para karyawan di pabrik mulai berkumpul mendiskusikan kecelakaan-kecelakaan aneh yang telah merenggut nyawa 9 orang selama beberapa tahun terakhir. Kasak-kusuk mulai terdengar bahwa ada kekuatan gaib yang bersarang di pabrik itu. Dan mungkin Juragan Aswin telah terlibat dalam sesuatu yang mengerikan. Ketakutan dan kecemasan menyebar dengan cepat, sementara Aswin tetap menjalani hidupnya tanpa beban. Di sudut hatinya, ia merasa puas dan tak sedikit pun merasa gentar. Baginya semua itu adalah bagian dari kesuksesan yang ia dapatkan dengan harga yang adil, setidaknya menurut pandangannya yang serakah. Tetapi satu hal yang tidak disadari oleh Aswin adalah bahwa kegelapan yang ia pelihara selama ini semakin menuntut lebih banyak, dan pada suatu hari kegelapan itu akan kembali padanya untuk menuntut harga yang lebih besar dari sekedar nyawa karyawan. Di lain waktu, Arini memasuki gerbang pabrik untuk hari pertama kerjanya sebagai staf gudang dengan perasaan campur aduk. Ia seorang gadis muda berwajah lembut dengan mata yang memancarkan kehangatan dan ketulusan. Penampilannya sederhana, dengan pakaian kerja yang rapih namun tak mencolok, dan rambut hitam panjang yang ia ikat rapi. Meski baru bekerja, ia langsung menarik perhatian beberapa rekan kerja dengan senyumnya yang tulus dan kepribadiannya yang ramah. Bagi Arini, pekerjaan di pabrik ini adalah kesempatan besar untuk membantu keluarganya yang tinggal di desa. Ia tak mengetahui bahwa di balik kilauannya, pabrik ini menyimpan rahasia kelam, terutama tentang Juragan Aswin yang terkenal kaya, namun penuh teka-teki. Ia hanya mendengar bisikan-bisikan samar dari sesama karyawan tentang kecelakaan kerja yang sering terjadi di sini. Namun Arini menganggapnya sebagai nasib buruk yang bisa terjadi di mana saja. Sejak Arini mulai bekerja, suasana di pabrik terasa semakin ganjil dan mencekam. Pada malam hari, saat hanya beberapa staf lembur yang tersisa, lampu-lampu di area gudang seringkali padam secara tiba-tiba. Seringkali lampu-lampu itu berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total, meninggalkan kegelapan yang menelan seluruh ruangan. Dalam kegelapan itulah, suara langkah-langkah samar terdengar di antara rak-rak barang, seakan ada yang berjalan tanpa terlihat. Arini yang sering lembur di gudang merasa semakin hari semakin tidak nyaman. Ada perasaan seolah-olah ia sedang diawasi, bahkan ketika ia sedang bekerja sendiri mengemas barang. Suatu malam saat Arini sedang mengatur beberapa kotak di rak paling ujung, tiba-tiba udara di sekitarnya terasa begitu panas. Aroma anyir yang menyengat mulai memenuhi ruangan itu, menahan nafas dan merasa perutnya mual. Tetapi berusaha tetap tenang, sambil memegangi dadanya yang berdebar kencang. Ia mencoba mengabaikan bau itu, namun tiba-tiba ia mendengar suara nafas yang berat di belakangnya. Arini tertegun, merasa bulu kuduknya meremang. Perlahan, ia menoleh ke belakang, namun tak ada siapapun. Ruangan kosong melompong. Tetapi ketika ia menatap cermin kecil di rak di sebelahnya, ia menangkap bayangan samar seorang wanita berambut panjang yang berdiri di belakangnya, mengenakan pakaian yang lusuh dan tatapan penuh amarah. Arini tersentak, tubuhnya gemetar ketika ia memalingkan wajah kembali untuk memastikan bayangan itu sudah lenyap. Beberapa karyawan yang lebih lama bekerja di pabrik ini memperhatikan bahwa sejak kedatangan Arini, suasana pabrik menjadi semakin aneh. Mereka mulai mengeluh tentang kecelakaan yang meningkat, aroma anyir yang muncul tanpa sebab, dan bayangan-bayangan misterius yang sering terlihat di gudang saat malam tiba. "Pernah dengar soal tumbal di sini?" bisik salah seorang rekan kerja bernama Pak Men kepada Aini ketika mereka bertemu di ruang istirahat. Aini mengerutkan kening, terkejut. "Tumbal? Apa maksud Bapak?"
Pak Min melihat sekeliling sejenak, memastikan tak ada yang mendengar. Lalu ia mencondongkan tubuhnya mendekat ke arah Arini. Di sini, sejak dulu banyak kejadian aneh, Nduk. Orang bilang, Juragan Aswin ada perjanjian dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Konon, nyawa-nyawa yang hilang selama ini bukan kecelakaan biasa, tapi bagian dari tumbal. Ujarnya dengan nada berbisik. Arini merasa tak nyaman mendengar cerita itu, namun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kabar burung dan kebetulan semata. Tapi entah mengapa, cerita itu tetap melekat di pikirannya, dan sejak saat itu, perasaan takut mulai muncul setiap kali ia berada di area gudang, terutama saat sendirian. Beberapa hari kemudian, Arini sedang bekerja lembur ketika listrik di seluruh pabrik tiba-tiba padam. Dalam gelap gulita, ia mencoba meraba-raba mencari jalan keluar. Namun ia tersandung sesuatu dan jatuh. Tepat saat itu, ia mendengar suara langkah berat mendekatinya. Tubuhnya kaku, nafasnya tercekat. Bau anyir kembali menyelimuti udara, lebih tajam dari biasanya, hingga membuatnya sulit bernafas. Dalam kegelapan itu, Arini melihat sosok hitam berdiri beberapa meter di hadapannya. Samar-samar terlihat di bawah sinar bulan yang masuk melalui jendela kecil di gudang. Sosok itu tampak tinggi dan besar, dengan mata merah menyala menatap tajam ke arahnya. Ia tak mampu bergerak, seakan tubuhnya dipaku oleh ketakutan yang amat sangat. Tiba-tiba sosok itu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Arini dalam keadaan terguncang. Ia segera bangkit dan berlari keluar gudang, tanpa berani menoleh ke belakang. Saat ia keluar, beberapa karyawan yang masih berada di luar gudang memandanginya dengan cemas. "Ada apa Arini?" tanya salah seorang karyawan. Arini hanya menggeleng, terlalu takut untuk menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Namun, sejak malam itu, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tak biasa mengintai di pabrik ini. Sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Tanpa disadari Arini, kehadirannya telah memicu sesuatu yang lebih gelap. Weton tulang wangi yang ia miliki adalah hal yang dicari oleh Juragan Aswin untuk memenuhi tumbal ke-10-nya. Gadis muda yang tidak bersalah ini kini menjadi target dari ritual pesugihan yang selama ini dijalankan oleh sang juragan kaya. Sementara itu, di ruangan kantornya yang besar, Juragan Aswin tersenyum puas. Ia telah menemukan tumbal yang sempurna, dan kini ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Namun ia belum tahu bahwa seseorang tengah bersiap melindungi gadis itu. Kakek Arini, Ki Badra, seorang spiritualis yang terkenal di desanya, mulai merasakan ancaman yang mengintai cucunya dan bertekad untuk melawan kegelapan yang menyelimuti hidup Juragan Aswin. Suasana mencekam kini tidak hanya menyelimuti pabrik, tetapi juga menyusup perlahan ke dalam hati Arini yang tanpa sadar menjadi bagian dari permainan mengerikan ini. Sementara itu di sisi lain, malam itu di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Ki Badra duduk bersila di tengah ruangannya yang sederhana, namun syarat akan nuansa mistis. Rumahnya yang terbuat dari kayu jati tua tampak redup, diterangi hanya oleh lampu minyak yang berpendar lembut, menciptakan bayangan aneh di dinding. Di sekelilingnya, aroma dupa menyebar, membawa kesan tenang namun penuh rahasia. Ki Badra, kakek Arini, bukanlah orang biasa. Ia seorang spiritualis yang telah bertahun-tahun berpuasa, bersemedi, dan mempelajari ilmu kebatinan. Ilmu yang dimilikinya telah membuatnya dikenal luas sebagai sosok yang dihormati dan ditakuti. Meski sudah sepuh, tatapan matanya masih tajam, penuh ketenangan, namun memancarkan aura kekuatan yang tak terlihat. Sejak Arini mulai bekerja di pabrik milik Juragan Aswin, Ki Badra merasakan ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang memberatkan jiwanya. Entah kenapa, perasaan gelisah mulai mengusik batinnya, seakan ada bayangan gelap yang berusaha mendekati cucu kesayangannya. Malam ini, kegelisahan itu semakin kuat, memaksanya untuk segera bermeditasi dan mencari tahu apa yang terjadi. Ki Badra menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu menutup matanya. Di dalam keheningan, ia mulai memasuki alam batinnya yang sunyi. Jiwa dan pikirannya mulai menyatu dengan energi di sekeliling.
mencari petunjuk tentang ancaman yang membayangi Arini. Perlahan-lahan, ia merasakan aura gelap yang berat dan dingin. Seolah-olah energi jahat itu telah membayangi Arini sejak hari pertama ia bekerja di pabrik. Ketika semakin dalam tenggelam dalam meditasi, Ki Badra tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin yang aneh di ruangan itu. Ia membuka mata dan menatap ke cermin besar yang terletak di sudut ruangan. Cermin itu mulai memantulkan bayangan yang samar-samar. Namun lambat laun, ia melihat sosok yang berwajah kelam, tinggi, dengan mata yang tajam dan dingin menatap lurus ke arahnya. Sosok itu, meski tak memiliki bentuk yang jelas, terasa sangat nyata. Wajahnya tertutup kabut hitam. Namun Ki Badra dapat merasakan kekuatan jahat yang terpancar dari sosok tersebut. Tubuhnya bergetar, tapi ia tetap menatap lurus ke arah cermin, berusaha menahan rasa takut yang menyelinap di hatinya. Sementara itu, dalam keheningan itu, terdengar bisikan gaib yang sayup-sayup namun tajam, memenuhi ruangan dan langsung menusuk ke dalam batin Ki Badra. Suara itu terdengar seperti suara yang berasal dari alam lain, penuh kemarahan dan ancaman. Ki Badra, cucumu telah menjadi bagian dari perjanjian kami. Jangan menghalangi, atau kau sendiri yang akan menanggung akibatnya. Bisikan itu terdengar semakin nyaring dan mengancam. Ki Badra menarik nafas dalam-dalam, berusaha mempertahankan ketenangannya. Ia menyadari bahwa sosok gaib itu tak lain adalah penjaga perjanjian pesugihan Juragan Aswin, makhluk gaib yang telah memberikan kekayaan kepada Aswin dengan harga yang sangat mahal, nyawa manusia sebagai tumbal. Ki Badra menggertakkan giginya, tak mau tunduk pada ketakutan, meskipun tahu bahwa kekuatan makhluk tersebut tak bisa diremehkan. Ia bertekad melindungi Arini dari ancaman ini. Sosok gelap di cermin itu terus menatapnya, tetapi Ki Badra tak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Ia mengepalkan tangannya, mengerahkan segala ilmu dan kekuatan batinnya untuk mengusir makhluk tersebut. Sementara itu, suasana mencekam di rumah Ki Badra yang semula tenang kini berubah. Angin berhembus kencang meski jendela dan pintu tertutup rapat. Suara-suara aneh terdengar dari atap rumahnya, seperti sesuatu yang merangkak di atas genting, disertai ketukan-ketukan pelan namun jelas. Ki Badra tetap duduk bersila, menguatkan batinnya untuk melindungi Arini. Dengan suara pelan namun penuh kekuatan, ia mulai melantunkan doa-doa dan mantra perlindungan, memohon kepada Sang Pencipta, Tuhan semesta alam, untuk memberinya kekuatan. Perlahan, angin di dalam rumahnya mulai mereda, namun bayangan gelap di cermin itu tak kunjung menghilang. Sosok tersebut terus memperlihatkan wujudnya yang penuh amarah, seolah menegaskan ancamannya. Sementara itu dalam penglihatannya, Ki Badra tiba-tiba melihat Arini berada di sebuah tempat yang gelap, berjalan dengan wajah bingung dan ketakutan. Arini tampak terperangkap dalam bayangan pekat, dan di sekelilingnya suara-suara menyeramkan terdengar, memanggil namanya dengan nada penuh hasrat dan kebencian. Ia melihat tangan-tangan tak terlihat yang mencoba meraih Arini, menariknya ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Penglihatan itu terhenti seketika, dan Ki Badra terbangun dari meditasinya dengan nafas terengah. Keringat dingin membasahi dahinya, meski ruangan itu kini kembali tenang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ancaman itu bukan sekedar bayangan. Makhluk jahat yang terikat dalam perjanjian pesugihan Juragan Aswin telah mengincar Arini sebagai tumbal berikutnya. Sadar akan bahaya yang mengintai, Ki Badra memutuskan untuk bertindak segera. Ia harus memperkuat perlindungan untuk Arini dan mencari cara agar makhluk gaib tersebut tidak lagi mengusik cucunya. Setelah merenung dalam keheningan malam itu, Ki Badra mengambil keputusan. Dengan kekuatan spiritual yang ia miliki, ia akan melawan makhluk gaib yang mengincar Arini. Meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri, namun ia tahu bahwa kekuatan makhluk tersebut tidak bisa dihadapi sembarangan. Untuk itu, ia memutuskan untuk melakukan persiapan khusus, mulai dari mengumpulkan perlengkapan untuk ritual perlindungan
hingga memperkuat ilmu kebatinan yang ia miliki. Dan dengan segala kemampuan yang ada padanya, Ki Badra bersumpah bahwa ia akan melindungi cucunya dari nasib mengerikan yang telah direncanakan oleh Juragan Aswin dan makhluk jahat di balik kekayaannya. Sementara itu di luar, suara jangkrik dan angin malam mulai terdengar kembali, mengiringi tekad kuat seorang kakek yang berani menantang kegelapan demi melindungi keluarganya. Di tempat lain, Juragan Aswin duduk di ruang kerjanya yang megah namun suram, memandangi foto Arini yang tergeletak di mejanya. Wajahnya menyiratkan kebengisan. Namun di balik itu ada kecemasan yang mendesak. Makhluk gaib yang memberinya kekayaan telah memberikan tanda-tanda peringatan bahwa saatnya ia memenuhi perjanjian dengan tumbal ke-10. Sebagai syarat, tumbal kali ini harus orang gadis berweton tulang wangi, dan Arini adalah kandidat yang sempurna. Aswin menyusun rencana dengan cermat. Ia tahu Arini bukan orang sembarangan. Latar belakang keluarganya, khususnya kakeknya, Ki Badra, adalah hal yang mengkhawatirkan. Namun kebutuhan akan tumbal kali ini tak bisa ditunda. Dalam benaknya, Arini sudah tak lebih dari sekedar korban berikutnya. Dengan wajah berpura-pura ramah, Aswin mulai mendekati Arini dengan dalih-dalih pekerjaan. Ia memberikan tugas lembur kepadanya, alasan yang sebenarnya dibuat-buat. Mulanya, Arini merasa ini sebagai bagian dari tantangan pekerjaan baru yang harus dijalaninya. Ia tak pernah menduga niat busuk di balik perhatian lebih yang diberikan Aswin. Arini, kamu pekerja kelas sekali ya. Saya kagum. Sejak kamu ada, bagian gudang jadi jauh lebih teratur. Bagaimana kalau kamu mulai ambil tugas malam? Saya percaya dengan kemampuanmu, kata Aswin sambil tersenyum penuh tipu daya. Arini hanya tersenyum kikuk dan mengangguk. Terima kasih Pak, saya akan usahakan yang terbaik. Aswin tersenyum dalam hati, menyembunyikan rencananya di balik wajahnya yang tenang. Seiring dengan intensitas rencana jahat Aswin, aura di sekitar pabrik dan rumahnya semakin berubah mencekam. Para karyawan yang bekerja malam di pabrik seringkali merasa ada sesuatu yang aneh. Mereka sering mendengar bisikan-bisikan halus yang terdengar seperti berasal dari ruang kosong. Beberapa karyawan mulai merasa resah. Ada yang melihat sosok bayangan di sudut-sudut pabrik, sementara yang lain merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan tanpa alasan. Rumah Aswin, yang terletak tak jauh dari pabrik, kini memancarkan energi yang tak biasa. Setiap malam cahaya merah redup sering terlihat menyala dari jendela ruang pribadinya. Seakan-akan ada api kecil yang berkobar namun tak membakar. Cahaya tersebut berkedip-kedip seperti berdenyut mengikuti irama yang tak kasat mata. Para tetangga yang melihat dari kejauhan hanya bisa berbisik ketakutan. Tak ada yang berani mendekat atau bertanya. Selain cahaya merah tersebut, tanda-tanda gaib lainnya mulai muncul di sekitar rumah dan pabrik Aswin. Binatang-binatang peliharaan tetangga seringkali berlarian ketakutan. Anjing melolong tanpa sebab di malam hari, dan burung-burung terlihat gelisah, berterbangan ke sana kemari tanpa arah. Di sekitar pabrik, suasana pun semakin tak menentu. Para pekerja yang sering lembur mulai merasakan ada yang salah. Setiap kali mereka bekerja hingga larut malam, ada suara langkah misterius yang mengikuti. Namun saat mereka menoleh, tak ada siapapun di sana. Suara tersebut semakin nyata, disertai dengan bau anyir yang menguar, membuat mereka merasa seolah berada di dekat mayat yang tak kasat mata. Suatu malam, seorang karyawan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan saat melewati halaman belakang pabrik. Cahaya merah redup tampak berkobar dari arah rumah Aswin, dan seketika muncul sosok bayangan besar yang berdiri di depan rumah, berwujud samar namun mengerikan. Sosok itu tampak hanya sebagai siluet, namun aura yang dipancarkannya membuat siapapun yang melihat merasa tercekik ketakutan. Karyawan itu berlari ketakutan, namun perasaan mencekam tetap menghantui hingga keesokan harinya. Ketika ia mencoba menceritakan apa yang dilihatnya kepada rekan-rekannya, beberapa mengaku pernah melihat sosok yang sama, namun semua hanya terdiam, terlalu takut untuk bertanya lebih jauh. Di sudut gudang tempat Arini sering bekerja lembur, mulai muncul tanda-tanda aneh. Suara seperti rintihan terdengar sayup-sayup, disusul oleh bau busuk yang menyengat. Lampu gudang beberapa kali mati mendadak, padahal tak ada gangguan listrik.
Arini mencoba memberanikan diri, tetapi firasat buruk semakin menghantui batinnya. Ketika malam semakin larut, rasa takut Arini makin nyata. Dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa perhatian lebih dari Aswin memiliki tujuan tersembunyi. Namun Arini masih berusaha menenangkan dirinya. Berpikir mungkin itu hanya perasaannya saja. Dengan semakin dekatnya malam yang ditentukan, energi kelam semakin kuat mengelilingi Arini. Meskipun ia belum sepenuhnya sadar akan ancaman tersebut, tubuhnya seakan memberi peringatan. Ia mulai merasa lebih sering pusing, tubuhnya terasa berat, dan tidurnya kerap terganggu oleh mimpi-mimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia sering melihat bayangan hitam yang mencoba mendekatinya, menyisakan perasaan mencekam setiap kali ia terbangun di tengah malam. Juragan Aswin di sisi lain mulai tak sabar. Waktunya semakin mendesak. Makhluk gaib itu yang menuntut tumbal sudah memberi isyarat bahwa tenggat waktu hampir habis. Jika ia gagal memberikan tumbal ke-10 tepat waktu, makhluk itu tak segan-segan mengambil nyawa Aswin sebagai gantinya. Di ruang pribadinya, ia duduk bersila, membakar dupa hitam dan melantunkan mantra-mantra untuk meminta perpanjangan waktu. Namun bayangan kelam di depannya hanya menatapnya tanpa belas kasihan. Waktumu tinggal sedikit, Aswin. Tumbal ke-10 harus segera diberikan. Terdengar suara gaib dari bayangan itu. Suaranya serak dan bergema di seluruh ruangan. Jika tidak, engkau sendiri yang akan menjadi bayarannya. Aswin terdiam. Nafasnya semakin berat. Ia tahu bahwa kali ini ia tak bisa mengelak. Tumbal ke-10 adalah keharusan, dan Arini, gadis berweton tulang wangi, adalah jawaban dari keserakahan yang selama ini ia jaga. Di balik segala rencana Aswin, kegelapan terus menyerap, merayap, mengelilingi Arini, menunggu saat yang tepat untuk menuntaskan perjanjian tersebut. Arini sendiri yang mulai merasakan hawa tak nyaman di sekitarnya, hanya bisa berdoa agar ia dilindungi dari segala bahaya. Tanpa ia sadari, setiap langkahnya menuju pabrik pada malam hari seakan menjadi langkah mendekat pada cengkraman kegelapan yang menunggu di balik pintu. Suasana di pabrik dan rumah Aswin kini berubah menjadi medan yang penuh dengan tanda-tanda gaib. Lingkungan semakin sunyi, seakan setiap makhluk hidup telah diusir dari sana. Pohon-pohon di sekitar pabrik tampak membungkuk, seolah memberi penghormatan terakhir. Sementara di kejauhan, lolongan anjing dan suara gagak menggema, membawa firasat buruk yang kian menebal. Sementara itu, Ki Badra mulai melawan. Kakek Arini yang selama ini dikenal tenang dan bijaksana, merasakan firasat gelap yang semakin menguat di sekeliling cucunya. Kehadiran Arini di pabrik itu bukan hanya tentang pekerjaan. Ia bisa merasakan bahwa energi jahat yang perlahan mencoba merenggut Arini. Nalurinya sebagai seorang spiritualis yang telah berpengalaman membuatnya langsung waspada. Bayangan hitam yang samar mulai muncul dalam meditasinya beberapa kali, dan Ki Badra tahu bahwa ini adalah peringatan serius. Di sebuah ruangan yang sederhana di rumahnya, Ki Badra duduk bersila di lantai. Di hadapannya, beberapa sesaji berupa bunga-bungaan, air suci, dan dupa yang berasap mengepul sudah ia siapkan. Sementara itu malam tampak semakin larut, dan keheningan di sekelilingnya hanya pecah oleh suara jangkrik yang sesekali terdengar. Ia mulai memejamkan mata, merapalkan doa-doa dan mantra perlindungan untuk cucunya. Jiwa yang terancam, aku lindungi. Tubuh yang lemah, aku kuatkan. Lirik Ki Badra dalam bahasa Jawa yang sudah diterjemahkan ya, yang bergema dalam keheningan malam. Saat mantra terus diucapkan, ia menyaksikan dalam batinnya seolah ada tirai tak kasat mata yang terbentang, menyelimuti tubuh Arini dengan perlindungan gaib. Tirai tersebut berfungsi seperti tameng, melindungi Arini dari energi gelap yang berusaha mendekatinya. Ki Badra melanjutkan mantranya, dan energi spiritual mulai melingkupi dirinya, memancar seperti cahaya yang bersinar hangat, mengusir bayangan-bayangan jahat yang berkeliaran. Namun malam itu, ritual perlindungan Ki Badra menghadapi tantangan yang tak biasa. Saat ia mulai memasuki fase yang lebih dalam ritualnya, angin kencang tiba-tiba bertiup dari segala arah, mengguncang jendela rumahnya yang sederhana. Daun-daun pintu berderit, dan angin yang kencang membuat nyala api di lilin kecil bergoyang-goyang liar, hampir padam. Di tengah-tengah ritualnya, terdengar suara desis pelan yang muncul di telinganya. Suara itu seperti bisikan yang melayang-layang, berusaha mengganggu konsentrasinya.
Desis tersebut semakin keras, berbisik dengan suara yang tak jelas, namun mengandung ancaman. Seolah ada sosok tak kasat mata yang ingin menggagalkan usahanya melindungi Arini. Ki Badra membuka matanya perlahan, menyadari bahwa apapun yang ia hadapi kali ini bukan sekedar ancaman biasa. Suara bisikan itu terdengar jelas di telinganya, menyebut-nyebut nama Arini dalam nada yang mengintimidasi. Cucumu akan menjadi milikku. Tak ada yang bisa kau lakukan, tua bangka. Suara itu bergema, bercampur dengan hembusan angin yang membawa hawa dingin. Ki Badra tetap tenang. Meskipun hatinya berdegup kencang, ia tahu bahwa suara itu berasal dari makhluk yang menginginkan Arini sebagai tumbal. Dengan tekad yang kuat, ia kembali memejamkan mata, melanjutkan mantranya meskipun angin terus berhembus kencang, menghempas masuk melalui celah-celah jendela dan pintu. Ketika ia membakar dupa terakhirnya, asap yang membumbung ke udara tampak bergerak dengan pola yang tak biasa, seperti menciptakan lingkaran di sekeliling dirinya. Angin yang tadinya kencang seketika berhenti, dan kesunyian merayap masuk. Ki Badra merasakan aura pelindungan yang ia ciptakan berhasil terpasang pada Arini, mengelilingi gadis itu dengan tameng gaib yang tidak akan mudah ditembus oleh energi hitam yang mengancam. Sementara itu di pabrik, Juragan Aswin yang tidak menyadari adanya perlindungan dari Ki Badra mulai merasa frustasi. Berkali-kali ia mencoba mendekati Arini dengan dalih tugas malam. Namun setiap kali ia mencoba menjebak gadis itu, ada saja halangan yang mengganggu rencananya. Suatu malam, ketika ia hendak mendekati Arini di gudang, tiba-tiba ia merasakan hawa panas yang membuatnya tidak nyaman. Padahal gudang itu selalu terasa dingin di malam hari. Namun malam itu, hawa seakan membara, membuat Aswin mundur beberapa langkah. Kenapa sekarang terasa begini? Apa ini hanya perasaanku saja? Gumam Aswin sambil memandangi gudang yang tampak gelap dan sunyi. Ia mencoba sekali lagi, namun kali ini, tiba-tiba lampu di gudang mati mendadak. Suasana berubah menjadi gelap gulita, dan ia mulai merasa ada yang salah. Saat hendak melangkah maju, bayangan besar melintas di depan matanya. Aswin tercengang, pandangannya memburuk karena kilasan bayangan hitam itu membuatnya kehilangan fokus. Kemarahan mulai memuncak dalam dirinya. Namun pada saat yang sama, rasa takut merayap masuk. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa usahanya selalu gagal. Meskipun ia tidak tahu secara pasti, dalam hati kecilnya, ia merasa ada kekuatan lain yang melindungi Arini. Namun ia bertekad untuk tak menyerah begitu saja. Tumbal ke-10 harus ia sediakan dan serahkan, dan tak ada yang boleh menghalanginya. Sementara itu Ki Badra menyadari bahwa ancaman terhadap Arini belum sepenuhnya sirna. Ia tahu Aswin tidak akan berhenti begitu saja, dan makhluk gaib yang terikat dalam perjanjian itu akan terus mengejar Arini hingga tumbal ke-10 terpenuhi. Sebagai seorang kakek dan spiritualis, ia tak akan tinggal diam. Ia memutuskan untuk berjaga di balik bayang-bayang, terus memantau Arini, memastikan bahwa cucunya tetap aman dari ancaman yang tak terlihat. Namun Ki Badra tahu bahwa perjuangannya tidak akan mudah. Apa yang ia lawan kali ini bukan sekedar kekuatan biasa, tetapi entitas yang telah lama mendampingi Aswin, menuntut jiwa-jiwa untuk mempertahankan kekayaannya. Ki Badra sadar, ia harus menyiapkan segala kekuatan yang ia miliki, bahkan jika ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Di luar sana malam semakin larut, angin berembus pelan, membawa aroma dupa dan bunga-bunga yang melayang di udara, seperti penanda bahwa perlawanan gaib antara Ki Badra dan kekuatan jahat Aswin baru saja dimulai. Perlindungan Ki Badra berhasil membuat murka makhluk pemberi kekayaan Juragan Aswin. Kegagalannya dalam menyerahkan tumbal ke-10 membuat makhluk gaib yang selama ini memberinya kekayaan dan kemakmuran semakin murka. Tanpa tumbal perawan dengan weton tulang wangi seperti yang diminta, perjanjian gaib itu berada di ujung batasnya. Makhluk tersebut tidak akan menerima alasan apapun, bahkan dari seseorang seperti Aswin yang selama bertahun-tahun telah dengan setia memberinya jiwa-jiwa sebagai tumbal. Pada malam pertama setelah kegagalannya mendekati Arini, Aswin mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Rasa dingin menjalar hingga ke tulang-tulangnya. Meskipun kamarnya hangat, malam itu ia merasa tubuhnya semakin berat dan matanya tak mampu untuk terpejam. Meski akhirnya ia tertidur, tidur itu tidak membawa ketenangan. Di dalam mimpinya, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat yang aneh.
sebuah padang yang gelap gulita dengan kabut tebal melayang-layang. Di sekelilingnya hanya ada tanah basah yang berbau busuk, seperti bau daging yang membusuk. Aswin berusaha melangkah, namun kakinya terasa seolah-olah terbenam dalam lumpur yang lengket. Setiap kali ia mencoba mengangkat kakinya, bunyi desis samar terdengar dari balik kabut. Tiba-tiba, dari kejauhan, sosok bayangan raksasa dengan mata merah menyala muncul berjalan mendekatinya perlahan. Makhluk itu tinggi dan gelap. Wajahnya tidak jelas, namun aura kebencian dan ancaman menguar kuat. Aswin merasakan ketakutan yang luar biasa. Mulutnya seakan terkunci, dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya, meskipun ini hanya mimpi. Jangan berani ingkar, Aswin! Suara berat itu berbisik, namun bergema di sekelilingnya, memekakkan telinga. Aswin berusaha berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku dan tak bisa bergerak. Bayangan raksasa itu semakin mendekat, hingga akhirnya menatap langsung ke matanya dengan tatapan yang penuh kemarahan. Ia dapat merasakan nafas makhluk itu yang panas dan berbau anyir. Sesuatu yang dingin meremas dadanya, membuat nafasnya tersengal. Sementara itu, Aswin terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat mengalir deras di dahinya dan tubuhnya terasa lelah, seolah-olah ia benar-benar mengalami mimpi itu di dunia nyata. Jantungnya berdetak keras, dan ia segera mengambil segelas air di samping tempat tidur, meneguknya dengan gemetar. Namun mimpi itu tidak berhenti di malam pertama. Setiap kali Aswin tertidur, ia kembali terbawa ke dalam padang gelap yang sama. Sosok raksasa berwajah kabur, dengan mata merah yang menyala selalu menghampirinya, mengeluarkan desisan menakutkan, dan melontarkan ancaman-ancaman yang membuatnya merasa lebih ketakutan. Setiap malam makhluk itu datang dengan amarah yang semakin besar, mendekatinya lebih cepat, dan suara desisnya semakin keras di telinga Aswin. Setelah beberapa malam teror berturut-turut, Aswin mulai mengalami kelelahan fisik dan mental. Lingkaran hitam tampak jelas di bawah matanya, dan wajahnya tampak pucat. Karyawannya mulai bertanya-tanya, namun Aswin mengabaikan mereka, menyembunyikan kengerian yang dialaminya. Aswin! Makhluk itu berbisik lagi di mimpi terakhirnya. Suaranya bergetar dengan kemarahan yang luar biasa. Kau telah gagal. Hukuman menantimu, Aswin! Pagi itu, Aswin tidak bisa menyangka lagi, mimpi yang dialaminya bukanlah mimpi biasa. Ini adalah bentuk ancaman langsung dari makhluk gaib yang menginginkan tumbal. Ia sadar, jika ia tidak segera menepati perjanjian, maka dirinya yang akan menjadi korban. Namun setiap kali ia berusaha mendekati Arini lagi, ada kekuatan yang tak terlihat yang selalu menghalanginya. Sesekali, tubuhnya terasa lumpuh, dan matanya seolah kabur saat berada di dekat gadis itu. Rasa takut bercampur dengan frustasi semakin memuncak dalam dirinya. Keberanian dan kesombongan yang selama ini menjadi ciri khasnya mulai terkikis oleh rasa takut yang merongrong setiap malam. Di hari-hari selanjutnya, Aswin mulai mendapati tanda-tanda lain yang membuatnya semakin gelisah. Beberapa kali ia melihat bayangan hitam di sudut-sudut ruangan rumahnya, atau mendengar bisikan di telinganya saat malam tiba. Suara itu memanggil-manggil namanya dengan nada yang menyiratkan ancaman, seolah-olah ia tak bisa lagi menghindar dari tuntutan makhluk yang telah lama ia layani. Di dalam kamarnya, ia bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul ketika ia melihat bayangannya di cermin. Sesosok bayangan lain terlihat berdiri di belakangnya, hanya sekilas, namun cukup untuk membuatnya terlonjak ketakutan. Kini ia menyadari bahwa waktunya semakin sedikit. Aswin tahu ia harus segera bertindak, tetapi perasaan panik dan ketakutan membuatnya bimbang. Apakah ia benar-benar bisa mengorbankan Arini yang tidak bersalah? Atau apakah ia harus menghadapi konsekuensi dari perjanjian yang telah ia buat? Di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa makhluk itu tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya, dan Aswin harus memilih sebelum semuanya terlambat. Suasana di sekelilingnya semakin mencekam, dan teror gaib yang ia alami menjadi semakin nyata, mendekatkannya pada akhir yang tak terelakkan. Aswin merasakan kecemasan yang tak pernah berhenti menggerogoti hari-harinya. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk yang semakin nyata dan tubuhnya semakin lemah. Kesombongan yang dulu selalu melekat kini sirna, digantikan oleh ketakutan akan hukuman yang menantinya. Ia tahu bahwa kegagalannya menyerahkan tumbal ke-10 telah menimbulkan amarah makhluk gaib yang selama ini memberinya kekayaan. Namun penyesalannya kini sudah terlambat. Pada suatu malam yang kelam,
Ketika angin bertiup kencang dan hujan turun lebat, Aswin mendapati dirinya terjaga, terperangkap dalam keheningan yang tak biasa. Rumahnya terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan bau anyir yang menusuk semakin pekat, seolah-olah ada sesuatu yang membusuk di dalam dinding-dinding rumahnya. Ia tertegun mendengar suara desis aneh yang samar namun menghantui. Semakin lama, semakin dekat, seolah suara itu memanggilnya. Tubuhnya gemetar saat mencoba bergerak, namun sesuatu seakan menahannya di tempat. Bayangan gelap di sudut kamar tampak bergerak membesar, hingga akhirnya berwujud sosok raksasa yang selama ini menghantui mimpinya. Makhluk dengan mata merah menyala dan tawa mengerikan. Dalam cahaya redup kamar, Aswin melihat sosok makhluk gaib itu semakin mendekat dengan perlahan, seolah menikmati ketakutannya. Aswin, inilah waktunya kau membayar. Suara makhluk itu terdengar dalam bisikannya menggelegar, mengguncang seluruh ruangan. Aswin ingin berteriak, namun suaranya terhenti di tenggorokan. Dengan satu gerakan, makhluk itu mengulurkan tangan berwarna gelap ke arahnya, dan tiba-tiba tubuh Aswin terasa seperti dipenuhi luka-luka yang perih dan terbakar. Rasa sakitnya luar biasa, dan dalam ketakutannya ia hanya bisa memohon agar semua ini berakhir. Keesokan paginya, para pelayan menemukan Aswin terbaring tak bernyawa di lantai kamar tidurnya. Tubuhnya penuh dengan luka-luka aneh yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah tercabik-cabik oleh kekuatan tak terlihat. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang tak tergambarkan, dengan mata yang terbuka lebar, seolah-olah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Mulutnya membeku dalam jeritan sunyi, seakan meneriakkan teror yang tak seorang pun bisa bayangkan. Desas-desus menyebar dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum berita tentang kematian Aswin menyebar ke seluruh kota. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mendekati rumahnya, yang kini menjadi tempat yang penuh hawa dingin dan bau anyir yang tak kunjung hilang. Para pelayan yang tersisa mengaku mendengar suara aneh dan langkah kaki yang berat di malam hari, meskipun rumah itu kosong. Di malam-malam berikutnya, beberapa pelayan melaporkan adanya penampakan sosok bayangan besar yang melintasi halaman rumah. Dengan mata merah menyala dan tawa mengerikan yang bergema di seluruh rumah. Bayangan itu seolah-olah terus mencari Aswin, menuntut sesuatu yang tidak pernah dipenuhi. Teriakan terakhir Aswin masih terngiang-ngiang di kepala mereka, seakan menjadi kutukan abadi yang tertinggal di rumahnya. Para penduduk yang lewat di dekat rumah Aswin mulai merasa tak nyaman. Mereka mendengar suara-suara bisikan dan melihat bayangan hitam yang berkeliaran di sekitar rumah, terutama di jendela kamar tempat Aswin ditemukan. Bau anyir yang kuat terkadang melintas di udara, seolah-olah kematian Aswin masih menyisakan jejak yang tidak pernah bersih. Beberapa minggu setelah kematian Aswin, seorang pelayan yang terpaksa kembali ke rumah tersebut untuk mengambil barang-barang pribadi menyaksikan kejadian mengerikan. Ketika ia membuka pintu kamar Aswin, ia melihat sosok Aswin berdiri dengan wajah penuh luka, menatap lurus ke arahnya dengan mata yang hampa dan menyiratkan kemarahan. Sosok itu tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang, menjadi kabut tipis yang menyatu dengan kegelapan kamar. Pelayan itu lari ketakutan, dan setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang berani masuk ke rumah tersebut. Rumah Aswin kini menjadi tempat terkutuk, dengan bayang-bayang kematian dan teror yang tak kunjung hilang. Setiap malam, suara langkah kaki yang berat dan bisikan yang menghantui, seolah menjadi pengingat akan dosa Aswin yang tak terampuni, bahwa kekayaan yang diperoleh melalui pesugihan hanya akan berujung pada penderitaan dan kematian yang mengerikan. Dengan matinya Aswin, semua usaha termasuk pabriknya pun mati. Kisah Aswin menjadi legenda di kalangan penduduk setempat, sebuah peringatan bahwa keserakahan dan pengkhianatan akan selalu berakhir dengan kehancuran. Demikianlah sebuah kisah di Tony FS. Semoga terhibur. Tony FS pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.